Ayatul Kursi juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disunnahkan untuk kita membacanya pada waktu pagi dan petang hari atau di waktu sore, yang dengannya insya Allah kita akan dijaga dari gangguan syaitan. Adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut, para pemirsa Umat TV rahimakumullah, dari sahabat yang mulia Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau memiliki jurnun min tamar. Beliau memiliki tempat untuk menyimpan kurma yang telah dikeringkan. Fakana yanqusu, dan beliau keheranan, ya, kurma itu sering berkurang, ya, padahal tidak ada yang memakannya, tidak ada yang mengambilnya. Faharasahu dzata lailah, beliau kemudian mengintip atau berjaga di malam hari. Fa idza huwa bidabbatin shibhul ghulam al-muhtalim, dan beliau mendapati ada yang mengambil kurma tersebut, shibhul ghulam al-muhtalim, seperti anak kecil yang baru memasuki usia balik. Fasallama alaihi, beliau kemudian memberi salam kepadanya. Faradda alaihi salam, dan menjawab salamnya tersebut. Faqal, Ubay kemudian bertanya kepadanya, man ant, siapa anda? Jinniyun am insi, apakah anda jin atau manusia? Qal, dia kemudian menjawab, jinni, saya adalah seorang jin. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana keberanian Ubay ibnu Ka'ab, ya, radhiyallahu an. Qal, Ubay bahkan berkata, fanawilni yadak, coba ulurkan tanganmu. Fanawalahu yadahu fa idza yaduhu yadu kalb. Orang itu atau jin itu kemudian membentangkan atau menjulurkan tangannya, dan Ubay berkata bahwasanya saya mendapati tangannya seperti tangan atau kaki seekor anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalb, begitu pula sya'ruhu atau rambutnya seperti rambut atau bulu yang ada pada seekor anjing. Faqala lahu Ubay, Ubay kemudian berkata kepadanya, hadza khalqul jin, beginikah penciptaannya jin, atau beginikah ciri dari jin? Qal, jin itu kemudian menjawab, qad alimatil jinnu annama fihim rajulan ashaddu minni. Para jin mengetahui bahwasanya ada yang lebih dahsyat lagi penciptaannya dariku, atau ada yang lebih buruk keadaannya dariku. Qal, Ubay kemudian bertanya, fama ja'a bik, mengapa engkau datang ke tempat ini dan mengambil makanan? Qal, dia kemudian menjawab, balaghana annaka tuhibbus sadaqah faji'na nusibu min ta'amik. Ya, telah sampai kabar kepada kami bahwasanya engkau senang untuk bersedekah dan berbagi kepada orang lain. Oleh karenanya kami datang ke sini untuk mengambil, ya, sendiri, karena kami tahu bahwasanya engkau senang untuk bersedekah. Qal, Ubay kemudian bertanya, fama yunjina minkum, dan apa yang bisa dengannya kami diselamatkan dari kalian? Qal, jin itu kemudian menjawab, hadhil ayah allati fi suratil Baqarah, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayatul kursi. Dia berkata, man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih, barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu sore, maka ia akan dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi, dan barang siapa yang membacanya di waktu pagi, maka ia akan dilindungi dari gangguan kami sampai ia masuk waktu sore atau malam. Falamma asbah, dan ketika masuk atau keesokan harinya di waktu pagi, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal tersebut. Faqal, maka Rasulullah kemudian menjawab, sadaqal khabith, apa yang dikatakan oleh al-khabith, yaitu jin, itu adalah sebuah kebenaran. Riwayat ini, para pemirsa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu tabaraka ta'ala fil kabir, begitu pula Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, dan Ibnu Hibban dalam Sahih beliau, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian akan keutamaan dari surah atau ayatul kursi, yang barang siapa yang mengamalkan untuk membacanya di waktu sore dan pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin. Nah, dan ini tentunya para pemirsa rahimakumullah adalah merupakan
keutamaan dan menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, karena kita ini adalah hamba yang lemah, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang segala makhluk ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ubun-ubun mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian kita mencari perlindungan-perlindungan yang dikhawatirkan bisa merusak akidah kita, apatah lagi sampai menjurus kepada kesyirikan yang menggantungkan diri kita kepada selain Allah Azza wa Jal, seperti kepada azimat atau kepada orang-orang yang dikenal dengan paranormal dan seterusnya. Barang siapa yang bertawakal dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah sebaik-baik penjaga dan yang paling sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, ada salah seorang salaf pernah bertanya kepada muridnya. Beliau berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika kalian melewati sebuah lorong atau sebuah tempat dan ada seekor anjing yang mengganggu kalian? Salah seorang muridnya menjawab, kami akan menghalaunya. Kami akan menghalaunya ya Syekh, wahai guru kami. Gurunya kemudian berkata, bagaimana kalau keesokan harinya dia masih mengganggumu? Kembali ia berkata, kami akan kembali menghalaunya. Syekh ini kembali bertanya, bagaimana kalau ia terus mengganggumu? Ia berkata, kami akan menghalaunya lagi. Akhirnya Syekh ini mengatakan, ini adalah sesuatu yang berbelit-belit, yang bertele-tele. Mengapa kalian tidak mendatangi pemiliknya dan sampaikan kepadanya bahwasanya anjing bapak telah mengganggu saya? Tolong ikat anjing tersebut. Nah, begitulah kita sebagai hamba yang lemah. Banyak gangguan yang kita takutkan, maka kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan darinya, dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan mudarat dan mara bahaya kepadanya, karena segala yang terjadi tidak lepas dari keinginan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Tidak ada yang mampu yang memberikan mudarat dan mara bahaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Apa yang telah ditentukan untukmu tidak ada yang mampu untuk menghalanginya, dan apa yang bukan untukmu maka tidak ada yang mampu memberikannya. Jadi kesemuanya adalah merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, membaca ayatul kursi khususnya setiap selesai kita melaksanakan salat 5 waktu itu disunnahkan dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Subhanallah, ayatul kursi ketika kita membacanya tidak mengambil waktu yang banyak dari kita, hanya kurang lebih 1 menit. Tetapi keutamaannya, barang siapa yang membacanya setiap selesai salat 5 waktu, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membacanya ke dalam surga. Dalilnya para pemirsa rahimakumullah, coba kita dengarkan. Ini kabar dari Nabi kita, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berkata-kata dengan hawa nafsu dan akal beliau, tetapi dengan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah, setiap ia selesai melaksanakan salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga melainkan kematian. Apa maksudnya para pemirsa rahimakumullah? Ketika ia mengamalkan amalan yang sederhana ini, dan Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Maha Syakur, berterima kasih kepada hamba-hambanya, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai salat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Ketika ia meninggal dunia, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan kita melupakan amalan ini para pemirsa rahimakumullah, dan kepada Allah kita meminta taufik, karena sekecil apapun amalan yang kita lakukan, jika bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang mampu untuk melakukannya. Oleh karenanya kita diajarkan sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmat-Mu, dan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik para pemirsa rahimakumullah.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.